السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Tanggal 21 Januari 2026 Masehi. Tidak berapa lama lagi, tidak ada jarak lagi setelah Sya'ban, insyaallah kita memasuki bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Sebelum melanjutkan pelajaran kita ingatkan beberapa hadis mengenai tentang bulan Sya'ban. Di antaranya hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menyaksikan, melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab mengenai bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi sebelumnya adalah bulan Rajab, bulan haram, dan insyaallah setelah ini adalah bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban amalan itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin selama 1 tahun. Adapun di setiap pekannya, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Lalu kata Nabi di penghujung hadis tersebut, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku lebih menyukai ketika amalanku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku sedang berpuasa. Jadi alasan Nabi SAW, pertama, manusia lalai karena sebelumnya bulan haram, yakni bulan Rajab, dan setelah ini adalah bulan Ramadan, sehingga manusia banyak lalai dengan ibadah puasa. Sedikit lagi di bulan Ramadan nanti puasa 1 bulan. Jadi untuk sekarang santai-santai dulu. Namun Nabi SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang bisa kita ingatkan juga, terutama bagi wanita muslimah, mukminah, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum mengqadha utang puasanya, yang masih ada utang di Ramadan tahun 1446 Hijriah, maka sudah selayaknya untuk mengganti di bulan ini. Atau bagi yang sakit di Ramadan yang lalu, yang safar di Ramadan yang lalu, belum sempat menggantinya, mengqadhanya, maka inilah kesempatannya. Waktu sangat cepat berlalu. Dikhawatirkan Sya'ban berlalu, Ramadan pun datang, belum terbayar hutang lama, maka datanglah kewajiban yang baru. Ini dikhawatirkan. Pertama, bagi wanita muslimah,
agar diperhatikan ini. Kemudian yang kita ingatkan juga bahwasanya bulan Sya'ban adalah Syahrul Qura, yaitu bulan para qori, memperbanyak bacaan tilawah Al-Qur'an. Jadi seseorang apabila sudah memulai melatih dirinya di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, insyaallah di bulan Ramadan itu Allah mudahkan untuk beribadah, baik itu puasa, tilawah, kemudian qiyam di malam hari, salat tarawih, berderma, bersedekah, dan seterusnya. Jadi dilatih sebelum Ramadan mendatangi, maka kita memperbanyak ibadah kita agar ketika Ramadan datang kita mudah untuk beramal di bulan tersebut. Ini hanya beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Tentunya masih banyak lagi yang mengenai bulan Sya'ban ini. Namun yang kita harus cermati yaitu dengan keimanan, Karena dengan keimanan seseorang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-78 dalam pembahasan kitab ini, dan kita telah memasuki hadis yang kelima, bab yang kelima. Bab yang kelima, motivasi untuk berakhlak mulia. Adapun hadisnya, kita memasuki hadis yang kedua. Yang mana hadis pertama yaitu perintah untuk jujur dan larangan berdusta. Dua pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit tentang akhlak pedagang. Dan ini hadis yang kedua mengenai bahwasanya termasuk akhlak yang mulia menjauhi suudzon, prasangka buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar dari suku Daus di Yaman. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waz-zanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Nabi memperingatkan kita, waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Jadi hadis ini mengenai suudzon, berprasangka buruk. Dan ini banyak dilakukan bagi kaum muslimin apabila tipis keimanannya. Kita katakan tipis keimanannya karena orang yang beriman itu mendahulukan husnuzon, berprasangka baik. Contohnya, mungkin di bulan-bulan ini semua pedagang butuh modal, butuh barang untuk persiapan bulan Ramadan. Butuh. Namun ketika kita didatangi oleh sesama pedagang, apalagi sama juga barangnya misalnya, ini kita sudah berburuk sangka. Ini jangan-jangan mengintip-intip barang kita, mencontoh model barang kita. Ini sudah suudzon. Atau maksud yang lain. Ini mungkin minjam uang nih untuk belanja stok Ramadan. Padahal belum tentu maksudnya demikian. Tapi kita sudah berprasangka buruk. Ini tidak boleh. Yang diutamakanlah husnuzon. Mungkin dia ada perlunya atau yang lainnya. Nah, ini yang diutamakan. Meskipun yang kejadian yang kita sebutkan tadi, namun yang penting kita pertama berprasangka baik terhadap saudara kita atau teman kita sama-sama pedagang menjumpai kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang suudzon itu, berprasangka buruk itu perkataan yang paling dusta? Ya, karena belum ada kejadiannya kita sudah menyimpulkan. Belum tentu itu kejadiannya. Itu makanya kita telah berdusta terhadap orang yang akan mendatangi kita. Belum tentu maksudnya sesuai dengan prasangka buruk kita. Nah, berarti kita telah melakukan kedustaan terhadapnya. Mungkin maksudnya yang lain, ada informasi yang lainnya, atau informasi mengenai barang yang lagi ngetren dan seterusnya. Nah, tetapi kita awalnya sudah menilai buruk dengannya. Mungkin informasi sesama, ini yang lagi laku, ini yang banyak untungnya dan seterusnya. Tetapi jarang untuk pedagang di zaman sekarang, itu jarang. Karena kita hidup di zaman yang mana nilai kekeluargaan itu sudah berkurang. Berbeda dengan pedagang-pedagang di zaman dahulu, di kota Nabi, di Madinah, apabila seseorang berdagang, sudah ada yang belanja, pelaris, ketika ada orang yang masuk lagi, dia menyarankan, datanglah ke toko sebelah. Karena alhamdulillah kami sudah ada yang belanja tadi, ada pun toko sebelah belum. Ini begitu agungnya akhlak pedagang di zaman dahulu. Dan ini dimotivasi dengan keimanan mereka yang kuat. Percaya kepada apa yang Allah janjikan berupa pahala yang besar di akhirat. Kalau sekarang enggak, kalau dapat kita saja yang banyak pelarisnya, banyak untungnya, banyak jual belinya. Kalau dapat orang itu dalam tanda kutip haram, bangkrut. Walhamdulillah, ini sudah jelek niat kita. Ini sedikit nasihat bagi kita para pedagang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan usaha kita dan memberi semangat meskipun ada cara yang lain, yaitu dengan online. Tentunya kita jangan patah semangat juga. Atau mungkin bisa kita membuka usaha tambahan, juga berusaha online bagi yang bisa. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Wala tazunnu bi kalimatin kharajat min imrin muslimin syarran wa anta tajidu lahu fil khairi mahmala." Kata Umar bin Khattab, janganlah engkau berprasangka apa yang keluar dari mulut seseorang muslim sebagai keburukan, sedangkan kamu masih menemukan arah kepada penafsiran yang baik. Jadi kita diminta ada alasan yang lain. Jangan diarahkan kepada keburukan, arahkan kepada kebaikan. Lalu berikan alasan yang lain. Misalnya, mungkin beliau begini, atau mungkin begitu. Tetapi arahnya arah kebaikan. Arahnya arah kebaikan, jangan didahulukan keburukan, suudzon yang dilarang di dalam hadis ini. Mungkin sebagian bapak-bapak, ibu-ibu teringat, kalau tidak salah hadis ini pernah dibahas di bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala atau ulama yang lainnya, kenapa Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala mengulang hadis ini? Pertama, mungkin kesalahan dari beliau. Jadi beliau lupa sudah mencantumkan hadis ini di bab sebelumnya, yaitu bab yang keempat, larangan berakhlak buruk, peringatan dari akhlak yang buruk. Karena suudzon adalah akhlak yang buruk. Namun yang kedua di sini disebutkan alasan yang lainnya untuk menekankan selain itu adalah akhlak yang buruk, menghindari suudzon tersebut, buruk sangka tersebut merupakan akhlak yang baik. Ini dijelaskan oleh para ulama kita karena di sini diulang di bab sebelumnya dan bab yang kelima ini. Karena waktu yang membatasi, maka pembahasan kita untuk Kitabul Jami' kita cukupkan sampai di sini. Jadi ibarat orang belajar di sekolah, kita libur semester. Adapun insyaallah pertemuan kita ke depannya kita akan membahas seputar Ramadan. Ibarat tamu yang agung, tentunya kita menyambut juga dengan iman, ilmu,
dan apa yang kita persiapkan untuk bisa panen pahala, selain panen untuk jualan kita, juga panen pahala di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi